Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rini Wediana dari jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan landasan politik pendidikan. Apa itu landasan politik pendidikan? Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Politik pendidikan yaitu studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan menurut Soehartono tahun 2008. Landasan politik diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena politik di setiap negara tidaklah sama. Landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat, berbangsa dan bertanah air, dan juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintahan dan pemerintah yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan amanat. Kebijakan politik dalam pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah kebijakan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi, perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu di era Orde Lama, pada tahun 1954, di era Orde Baru, dan saat ini di era reformasi. Kebijakan pendidikan di era Orde Lama di tahun 1954. Pada masa ini, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Pendekatan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan, di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay atau tarik ulur antara pihak yang sekuler dengan agamis. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi win-win solution dengan mengakomodasi semua kepentingan. Berikutnya, kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989, berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama, kebijakan di era Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokrasi. Masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru antara lain masalah pemerataan pendidikan, masalah peningkatan mutu pendidikan, masalah efektivitas dan efisiensi pendidikan, masalah relevasi pendidikan dengan pembangunan nasional. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya penanggulangannya antara lain melalui pemberantasan buta huruf, pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah atau PLS, kegiatan inovasi pendidikan, pembinaan generasi muda, menurut Gunawan pada tahun 1986. Berikutnya, kebijakan politik pendidikan di era reformasi. Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di era reformasi ini, penekanan terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top-down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas, sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa ini adalah kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Penerapan kurikulum yang berganti-ganti hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Lalu, apa saja yang menjadi kebijakan-kebijakan pada masa reformasi ini? Yang pertama,
Otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi bidang pendidikan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 20 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang sektor-sektor yang didesentralisasikan dan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat. Sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, signal-signal adanya banyak masalah baru sudah tampak, di antaranya adalah tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru, serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Berikutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Depdiknas. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut. Meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronisasi antara standar isi dan masing-masing KTSP. Berikutnya kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 menurut pengamat pendidikan Darmang Tias. Kelebihannya yang pertama, memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar. Namun terdapat pula kekurangannya. Yang pertama, adanya kontradiksi karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi normatif karena ada penambahan jam belajar agama. Yang kedua, berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tapi ada penambahan jam pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya mempunyai semangat belajar yang tinggi. Masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi serta transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses pembelajaran. Berikutnya, ujian nasional. Kebijakan pemerintah melaksanakan ujian nasional selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang saya pendapat, ujian nasional merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di negeri ini. Sementara bagi yang kontra, ujian nasional justru akan membebani siswa dalam belajar, bahkan menjadi hantu yang menakutkan dan kemungkinan besar justru mematikan potensi anak. Lepas dari setuju tidak setuju, ujian nasional sebenarnya diperlukan dalam memotret pemetaan kualitas suatu pendidikan nasional. Namun yang sering dikeluhkan, kenapa ujian nasional dijadikan alat vonis penentuan kelulusan? Kebijakan ini dengan jelas menggambarkan betapa lemahnya visi pemerintah dalam kebijakan pendidikan selama ini. Mutu pendidikan bukan hanya sekedar ditentukan oleh ujian nasional, melainkan pada paradigma pendidikan itu sendiri. Berikutnya, asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ada 3 bagian dalam asesmen nasional yang diujikan, meliputi yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu mengukur capaian literasi atau bahasa membaca dan numerasi atau matematika sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif, seperti iman dan takwa kepada Tuhan,
akhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, survei lingkungan belajar adalah mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Berikutnya, realitas politik pendidikan. Ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah dan masa depan politik pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, menghapus dikotomi dualisme penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Kita semua menyadari bahwa untuk memajukan dunia pendidikan nasional, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan. Ini menjadi persoalan mendesak jika kita betul-betul serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 telah mengamanahkannya. Yang ketiga, pembebasan biaya pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945 secara tegas mengamanatkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang keempat, perbaikan kurikulum. Pendidikan mesti diarahkan pada sistem terbuka dan multimakna, serta memperdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kelima, penghargaan kepada para pendidik. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualifikasi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru, sebab guru merupakan pilar utama pendidikan dan perkembangan bangsa. Tanpa guru yang profesional dan sejahtera, mustahil pendidikan kita akan maju dan bersaing tinggi. Demikianlah penjelasan mengenai landasan politik pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.